Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema hakikat ibadah. Di kelompok 2 kami ada yang pertama Danang Satria Permadi dari saya sendiri, NIM 190301001. Yang kedua ada Abdillah Awal Afalha 1903010008. Yang ketiga Lucky Dwiko Adiwibowo 1903010009. Yang keempat ada Ananta Laksana 19030010. Yang kelima ada Alhilda Fauzia 1903010069. Yang keenam ada Isni Rahmawati 1903010071. Hakikat sholat adalah menghadapkan hati dan jiwa kepada Allah dengan cara yang dapat mendatangkan perasaan takut dan cinta kepadanya, serta menumbuhkan dalam jiwa akan kebesarannya. Sedangkan jiwa sholat adalah menghadap Allah dengan khusyuk, ikhlas dan kesadaran hati baik dalam berzikir maupun memuji. Sholat adalah kewajiban peribadatan atau formal yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat atau ihkamat al-salah, yakni menjalankan dengan penuh kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Awal Aflaha, NIM 8, akan melanjutkan presentasi dari Danang Satria Permadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Yang pertama suci badan dan hadas dari najis. Yang kedua suci pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat sudah masuk waktu sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Selanjutnya ada rukun-rukun sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua berdiri. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang keempat ruku dan i'tidal serta sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud akhir. Yang keenam membaca doa tasyahud akhir. Yang ketujuh membaca sholawat Nabi SAW. Dan yang kedelapan salam. Di slide ini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi sholat. 1. Agar tergolong orang-orang yang bertakwa. 2. Untuk mencegah timbulnya perbuatan keji dan munkar. 3. Agar bisa meraih keberuntungan yang besar yaitu surga. Yang keempat, agar terhindar dari neraka dan segala kepedihannya. Yang kelima, agar terhindar dari predikat kafir. Yang keenam, agar segala amal kebaikan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, untuk memperoleh 5 karunia besar. Yang nomor 8, dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Yang 9, agar kita menjadi orang yang disiplin. Yang 10, di dalam sholat berjamaah terkandung falsafah kepemimpinan yang tinggi. Tujuan dan fungsi sholat yang paling utama adalah karena amal yang paling pertama ditanyakan di yaumul hisab adalah sholat. Nama saya Lucky Dwiko Adiwibowo, NIM 190301009. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Abdillah tentang akhlak dalam sholat.
1. Gerakan berdiri. Berdiri ketika melaksanakan sholat adalah lambang masa kejayaan, masa yang sangat membahagiakan karena bisa berkarir dan memiliki segalanya seperti uang, jabatan, harta benda yang melimpah, dan lain-lain. Kedua, gerakan bersekedekap atau meletakkan tangan di dada. Para ulama mengatakan meletakkan kedua tangan di dada adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekhusyuan atau ketenangan ketika sholat. Dan ketiga, gerakan ruku. Posisi ruku adalah posisi tengah-tengah antara berdiri tegak dengan sujud. Bila posisi tegak melambangkan masa kejayaan, maka posisi ruku melambangkan masa-masa umur setengah baya. Sedangkan sujud melambangkan makna umur yang telah usul atau tua renta. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Ananta. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan akhlak dalam sholat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Laksana, NIM 1903010010. Yang kelima, gerakan i'tidal. Sikap i'tidal artinya adalah berperilaku sedang, artinya tidak berlebihan, baik dalam makan, minum, berpakaian, dan berbelanja. Yang keenam, gerak sujud. Gerakan sujud ini melambangkan ketidakmampuan manusia di hadapan Tuhannya. Yang ketujuh, gerakan duduk di antara dua sujud. Gerakan duduk di antara dua sujud merupakan salah satu bentuk ketaatan dan bukti rasa cinta kepada Allah karena seseorang mengaku akan kelemahannya, yaitu duduk bersimpah tidak berdaya di hadapan Allah. Yang kedelapan, gerakan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Posisi ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa anggota tubuh bagian kanan lebih sesuai untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang kesembilan, salam. Salat diakhiri dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, mengandung arti seolah-olah seseorang berjanji di hadapan Allah bahwa bersedia untuk selalu melakukan sesuatu yang membuat keselamatan, kedamaian, dan ketentraman terhadap orang lain dan lingkungan tempat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Fauzia, NIM 69. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Hikmah sholat adalah bahwa sholat itu dapat membersihkan jiwa, dapat menyucikannya, dan menjadikannya seorang hamba layak memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berada dekat dengannya di surga. Amin. Bahkan sholat juga dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat merupakan benteng hidup kita agar jangan terjerumus ke dalam keji dan munkar. Sholat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, khususnya cara-cara hidup yang materialistis yang menjadikannya urusan duniawi lebih penting dari segalanya, termasuk ibadah kepada Allah. Saya Isni Rahmawati, NIM 19030100071 akan menyampaikan tentang makna spiritual sholat. Sholat adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Demikian adalah sabda dari Rasulullah SAW. Alangkah agung makna dari sabda tersebut bagi para pecinta. Pecinta di sini artinya adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai agama Allah dan beriman kepada Allah. Ibadah sholat merupakan ajang bagi mereka yang secara langsung berkeluh kesah dan menyampaikan kerinduannya kepada zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat juga merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan boleh dibilang sebagai sarana terbaik. Karena itulah dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sholat merupakan tonggak agama. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah perkara yang sangat bahaya, karena di dalam berbagai dalil telah disebutkan berbagai ancaman yang sudah sepatutnya dikhawatirkan oleh seseorang yang melalaikan sholatnya. Antara lain sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir? Quran Surah Al-Qalam ayat 35. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Di dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia
diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Quran Surah Al-Qalam ayat 43. Dari ayat tersebut, Allah SWT mengabarkan bahwa Dia tidak menjadikan orang muslim seperti orang mujrim atau orang-orang yang berbuat dosa. Tidaklah pantas menyamakan orang muslim dengan orang mujrim dilihat dari hikmah Allah dan hukumnya. Kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang mujrim yang merupakan lawan dari orang muslim. Allah SWT berfirman yang artinya, pada hari betis disingkapkan, yaitu mereka orang-orang mujrim diajak untuk bersujud kepada Rabb mereka, namun mereka dan Allah terdapat penghalang. Mereka tidak mampu bersujud sebagaimana orang-orang muslim sebagai hukuman karena mereka tidak mau bersujud kepadanya bersama orang-orang sholat di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada tutur bahasa atau perilaku yang kurang berkenan, kami semua meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.